Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Direktorat Akademik Bidang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Open Recruitment Duta MBKM tahun 2024 dan mensyaratkan duta untuk memiliki kemampuan editing. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unhas 2024 menarik perhatian publik. Kemampuan desain grafis dan editing video menjadi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Duta MBKM. Tak hanya itu, juga memiliki karakter disiplin, kemampuan kerja sama tim, kreatif, inovatif, inisiatif, dan komunikatif. Dalam rangka untuk diseminasi pelaksanaan percepatan dari program MBKM, maka kami membutuhkan talent-talent muda untuk bisa mendiseminasi, bisa menyampaikan, bisa memberikan informasi-informasi terkait dengan MBKM kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin agar mahasiswa dapat lebih banyak memanfaatkan hak belajarnya di luar program studi, dalam hal ini untuk mengikuti kegiatan MBKM. Dan itu benar-benar akan nanti terseleksi dengan sangat ketat. Kenapa? Karena tahun ini kami hanya menerima 3 saja. Timeline Open Recruitment dimulai pada 10 hingga 26 Januari 2024. Proses Open Recruitment Duta MBKM Unhas 2024 mencakup pendaftaran, seleksi internal, pengumuman tahap 1, project making, pengumuman tahap 2, wawancara, dan pengumuman akhir. Salah satu Duta MBKM 2023, Miftahul Karimah, mengungkap benefit yang didapatkan selama menjadi Duta MBKM. Mendapatkan relasi baru, pengalaman baru, juga paling eksklusif karena berkesempatan berkantor di lantai 7 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Calon duta diharapkan bisa memiliki skill tambahan yaitu editing, baik itu desain grafis untuk nantinya diaplikasikan dalam bentuk postingan ataupun editing video yang nantinya akan diaplikasikan dalam bentuk Reels Instagram. Mengingat sekarang itu zamannya sudah canggih teknologi dan milenial kita itu sangat suka ketika konten itu kreatif dan bervariasi dalam hal penyampaiannya. Oleh karena itu, duta tidak hanya melakukan sosialisasi program MBKM secara langsung kepada mahasiswa, juga diharapkan bisa melakukan sosialisasi di media sosial yang dimana media sosial ini bisa menjangkau lebih banyak orang dibandingkan dengan secara langsung. Miftahul Karimah juga turut membagikan tips menjadi duta MBKM yang baik. Kita bekerja sesuai dengan deadline, tidak menunda pekerjaan, dan tentunya harus memiliki pemikiran yang kreatif. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, skandal pungutan liar di rutan KPK sudah lama terjadi, bahkan mencapai angka hingga 6 miliar lebih. Lantas, masih layakkah KPK dipertahankan sebagai lembaga anti rasuah atau justru dibubarkan saja? Berikut tanggapan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam lanskap pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah lama dianggap sebagai garda terdepan dalam memerangi rasuah. Namun baru-baru ini sejumlah fakta muncul di permukaan, bahkan lembaga anti rasuah sekalipun tidak luput dari bayangan korupsi. Tindak pidana pungutan liar atau pungli telah menggerogoti tubuh KPK, khususnya di rumah tahanan mereka. Dalam skandal yang mengguncang, hampir 100 pejabat rutan KPK diduga terlibat dalam praktik pungli yang melibatkan narapidana koruptor. Ini adalah pukulan keras bagi lembaga yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi. Pungli di rumah tahanan KPK mencakup berbagai bentuk. Seperti yang diungkapkan oleh Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengungkapkan temuan lain dalam praktik pungli di rutan lembaga anti rasuah tersebut. Salah satunya mengenai aksi penyelundupan handphone yang dilakukan para tahanan yang dikenakan biaya yang tentunya tidaklah murah. Sejumlah pejabat diduga menerima suap demi memuluskan jalan bagi pelayanan tambahan di dalam penjara. Angka kerugian finansial yang mencapai lebih dari 6 miliar rupiah menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas lembaga anti rasuah ini. Jadi kabar ini sebenarnya membuat kita sangat miris ya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan
filosofi dasar pembentukannya itu kan untuk men-trigger lembaga-lembaga penegak hukum yang lain yang dianggap tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi. Dalam bahasa yang lebih halus, tidak bisa optimal atau efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, lalu kemudian kita mendengar berita yang seperti ini. Ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan buat kita gitu. Bahwa benteng terakhir dari pemberantasan korupsi di Republik ini, itu Komisi Pemberantasan Korupsi, ternyata diisi oleh orang-orang yang berintegritas sangat rendah gitu. Ya, kasus pungli pemerasan ini kan melibatkan aparat yang paling garda terbawa ini, penjaga lapas apa dan sebagainya kan, penjaga rutan gitu, KPK. Lalu kemudian tarik naik ke atas, ternyata sampai di pimpinannya juga dengan kasus pemerasan gitu. Jadi kita akhirnya berpikir bahwa tidak salah ternyata dengan harapan besar kepada KPK. Karena ternyata lembaga yang kita harapkan sebagai lembaga yang merupakan benteng terakhir untuk pemberantasan korupsi di Republik ini justru diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas gitu. Kita tidak menemukan hal yang sama misalnya di lembaga penegak hukum yang lain, misalnya rutan kejaksaan. Belum ada kasus yang seperti ini kan, yang sampai Anda sebut miliar-miliaran itu sebenarnya, tapi saya bukan pada angkanya. Tetapi pada orang-orang, kita selama ini beranggapan bahwa orang-orang yang ada di KPK itu adalah orang-orang yang teruji integritasnya gitu, yang tidak bisa diragukan lagi komitmennya, dan sangat jauh dari perilaku yang seperti itu mestinya idealnya. Profesor Hamzah sangat menyayangkan lembaga yang diharapkan sebagai benteng terakhir untuk memberantas korupsi justru diisi oleh orang-orang yang tidak berintegritas. Ia pun menyampaikan kekecewaannya dengan menyatakan bahwa KPK sebaiknya dibubarkan saja, lalu dibentuk kembali yang baru. Karena selama ini yang menyeleksi adalah dari pihak KPK itu sendiri, namun faktanya bahkan pimpinan tertingginya sekalipun juga berperilaku korup. Suka ataupun tidak, masyarakat kita adalah masyarakat yang materialistik, yang selalu mencontoh. Seperti ada gium bahwa ikan busuk itu dimulai dari kepalanya. Karena bagaimanapun juga, seorang pimpinan memiliki tanggung jawab jabatan untuk mengawasi orang yang dipimpinnya. Hal ini diungkapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Rentetan kejadian ini perlahan membuka mata publik bahwa sejatinya pelemahan KPK bersumber dari internal lembaga anti rasuah itu sendiri. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya menjadikan hukum sebagai penentu segalanya, bukan justru dimainkan oleh peran kekuasaan. Kalau kejadiannya 2018 sampai sekarang, masa sih tidak kedengaran oleh pimpinan? Saya malah berpikir jangan-jangan ada pembiaran gitu. Peristiwa ini menjadi panggilan keras untuk KPK agar melakukan perbaikan internal dan memastikan bahwa integritas mereka tetap utuh. Bagaimana langkah selanjutnya akan diambil oleh KPK dalam mengatasi bayangan korupsi ini akan menjadi penentu bagi kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah ini. Usniani Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Viral ratusan ekor anjing berhasil diamankan oleh Polrestabes Semarang yang ingin digunakan sebagai bahan konsumsi makanan. Anjing tersebut ditemukan ada yang mengandung cacing jantung. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Kota Semarang bersama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan anjing yang telah diamankan. Ditemukan dari beberapa anjing tersebut terindikasi terkena penyakit cacing jantung. Daging anjing yang ingin dijadikan bahan konsumsi ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dosen kedokteran Universitas Hasanuddin, Dr. Rian Haris Soeharto MSc, menghimbau untuk pemilihan bahan daging konsumsi sebaiknya memperhatikan berbagai macam aspek, seperti aspek aman, sehat, dan halal. Bagi bahan konsumsi daging dalam aturan SNI juga bertujuan untuk menjaga konsumer. Dalam peraturan pemerintah Indonesia, daging anjing tidak dianggap sebagai hewan pangan dan tidak tepat untuk dikonsumsi. Sebagaimana sudah diatur ketat oleh pemerintah, mengkonsumsi daging anjing juga harus dipertanyakan status kesehatannya apabila akan dikonsumsi, karena daging anjing tidak memiliki aturan untuk dikonsumsi. Oke, jadi sebagaimana makhluk hidup pada umumnya, kayak kita manusia ini kan kita juga bisa cacingan. Hanya saja memang ada spesies cacing tertentu, itu namanya Dirofilaria imitis, itu memang cacing yang spesifik menyerang pada jantung, anjing, dan beberapa hewan sebangsa anjing lainnya
seperti misalnya serigala atau rubah. Nah memang pada umumnya cacing Birofilaria ini menyerang anjing pada lokasinya di jantungnya. Nah itu sebenarnya hal yang biasa. Memang kalau dari kalangan penggemar hewan kesayangan, animal lover itu sudah biasa bahwa mereka memberikan obat cacing untuk mencegah infeksi cacing jantung. Dan kalau ada cacing pun bisa diobati dengan obat cacing. Dan hanya di jantung sih, bisa aja di saluran pencernaan. Nah itu sudah biasa, wajar pada anjing. Nah mungkin kalau faktor ke manusianya itu setahu saya itu amat sangat kecil kemungkinannya. Jadi relatif tidak berbahaya lah bagi kita, karena memang dalam parasitologi ada yang namanya inang. Jadi memang parasit tertentu itu lebih menyukai menginfeksi inang tertentu dan di lokasi tertentu. Dalam hal ini cacing itu sukanya pada anjing, lokasinya di jantungnya. Nurin Nurhayati, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.